Selamat malam, saudara. Sudah lama kita tidak bertemu di dalam bincang-bincang santai. Ketepatan saat ini anak-anak rohani kami, anak-anak rohani Roma sedang berkumpul untuk menyambut liturgi besok. Sedang berkumpul untuk menyambut liturgi besok. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada Romo rupanya. Silahkan Mas, kalau ingin tanya. Baik Romo, selamat malam. Ini ada WA dari saudara kita nggak usah sebut namanya. Saudara kita ini menanyakan, kalau Allah itu tidak pernah menetapkan dosa bagi manusia, mengapa dia malah menetapkan Kristus sebagai juru selamat manusia? Itu saja? Iya, itu Romo. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kalau demikian manusia mempunyai kemampuan untuk memantulkan atau merefleksikan apa yang ada di dalam Allah. Padahal Allah yang satu itu bersifat trinitarian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda dalam hipostasis. Namun, satu dalam esensi. Keberadaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dari kekal sampai kekal saling diam mendiami. Bapa tinggal di dalam anak, Roh tinggal di dalam anak. Roh tinggal di dalam Bapa, anak tinggal di dalam Bapa. Hubungan tinggal meninggali itu dari kekal sampai kekal ada di dalam diri Bapa. Nah, kalau manusia itu dikatakan sebagai gambar Allah, berarti manusia harus memantulkan apa yang ada di dalam diri Allah. Termasuk hubungannya, termasuk kesuciannya, termasuk kemurnian dan kemuliaannya. Nah, kalau Allah itu suci, berarti tidak pernah terbesit di dalam benak Allah untuk menciptakan sesuatu yang bertentangan dari sifatnya, yang suci, mulia. Nah, dengan demikian, manusia yang diciptakan oleh Allah itu tidaklah berdosa, tidaklah cemar, tidaklah bejat, tetapi mulia. Nah, Allah itu mempunyai kehendak bebas. Berarti kalau demikian manusia juga mempunyai kehendak bebas. Manusia bukan robot dan wayang yang dimainkan oleh dalamnya, tidak. Nah, kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia itu bisa digunakan mau menurut atau tidak. Ya, tapi bukan berarti bahwa Allah itu tidak tahu apa yang ada di dalam diri manusia. Ada kemungkinan bahwa kehendak bebas ini dilakukan secara salah. Makanya, dari awal sebelum manusia jatuh di dalam dosa, sudah terantisipasi oleh Sang Bapa untuk menyediakan jikalau manusia itu berdosa. Siapa yang disediakan? Yaitu Sang Putra. Mengapa Sang Putra? Mengapa tidak Roh? Karena yang mengeksekusi di dalam keselamatan, di dalam penciptaan itu adalah Sang Putra. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan Bapa dan Roh yang turun, tetapi Sang Putra dengan mengenakan keberadaan baru dengan sebutan Yesus Kristus. Jadi kan demikian, Sang Sabda menjelma menjadi manusia ini adalah mengantisipasi apa yang terjadi di dalam diri manusia. Jadi kalau demikian tidak ada namanya bahwa berdosanya manusia Allah itu gagal, tidak. Manusia tetap dicipta sebagai gambar dan rupa Allah.
Nah, kejatuhan daripada manusia bukan berarti gambarnya itu hilang, tidak. Tetap ada, tetapi buram. Lah, kedatangan Sang Sabda di sini adalah untuk mengembalikan keberadaan yang semula yang dikatakan pra-laksatrian, keberadaan sebelum jatuh dalam dosa. Jadi adanya Sang Sabda menjelma menjadi manusia ini bukan berarti mengatakan bahwa Allah ini menghendaki manusia dosa. Tidak. Manusia menghendaki sesuatu yang bertolak belakang dari Allah atau menggunakan kehendak bebas tanpa salah. Tetapi apapun yang terjadi, program Allah untuk manusia tetap satu dan sama, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah yang tanpa cacat atau merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah, Mas. Jadi kalau demikian, dosa atau tidaknya manusia itu tidak pernah membatalkan program Allah dari semula untuk manusia, dan takdir manusia memang suci, bukan berdosa. Oke? Berarti kalau dalam kerangka semacam itu, maka penetapan rencana Allah bagi manusia itu adalah penetapan secara universal keseluruhan daripada kodrat kemanusiaan. Bukan perintilan satu demi satu seperti orang-orang kaum tertentu mengartikan. Utuh itu dari awal. Makanya di dalam Efesus 1:4 katakan, sebelum dunia dijadikan, Allah melalui dia menciptakan manusia tak bercacat, dan itulah takdir Allah, takdir manusia, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1:26 dan 27 sebagai gambar dan rupa Allah. Dengan demikian maka kejatuhan manusia itu tidak akan pernah merusak atau mengubah daripada rencana Allah bagi manusia. Tidak pernah merubah sama sekali, tetap sama. Jadi ketika Allah menetapkan Kristus sebagai juru selamat bagi manusia, itu malah menunjukkan kasih Allah yang begitu tetap besar. menunjukkan kasih Allah, karena Allah tidak menghendaki manusia terpisah, terasing dari hadirat Allah. Menginginkan manusia tetap menyatu dan merefleksikan serta memantulkan hubungan Allah dalam dirinya sendiri. Nah, begini Romo, kalau memang Allah memiliki kasih dan ingin manusia tetap seperti semula, kodrat yang semula adalah kudus dan tetap akan hidup untuk selamanya, mengapa bahwa Sang Firman Allah yang menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus itu harus lama? Kenapa enggak secepatnya aja, Romo? Loh, Allah kan tidak, itu kan pikiran kamu. Allah kan mempunyai sendiri. Jadi jangan pernah mempersamakan apa yang menjadi pikiranmu dengan Allah. Allah mempunyai rencana itu tepat waktu. Oke? Tidak bisa sembarangan, itu kan karepmu kan gitu. Kalau Allah kan punya, setelah tiba saatnya di dalam kan 4 ayat 4 Genap waktunya. maka Allah akan Mengutus anaknya. menyelamatkan manusia melalui anaknya. Jadi sesuai dengan program, dan program ini tidak bisa diubah oleh manusia. Tetapi Romo, sebelum genap waktunya saat anak Allah itu dilahirkan di dalam daging oleh sang perawan Theotokos, apakah di dalam masa penantian sampai kedatangan anak Allah itu di dalam daging tidak ada jalan keselamatan bagi manusia? Apakah ada? Sudah ada warning melalui para nabi dengan nubuatan-nubuatan ini kan sebagai suatu persiapan akan datang, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian, anak daripada perempuan akan merembukkan kepalanya. Ini sudah dirancangkan oleh Allah supaya manusia kembali pada kodratnya yang semula. Jadi kalau misalkan kita melihat dari nubuatan pertama itu dikatakan difirmankan Allah sendiri kepada Adam dan Hawa sampai penggenapan itu. Nah, orang-orang yang hidup di masa penantian itu, bagaimanakah mereka dapat diselamatkan? Apakah ada mungkin
petunjuk-petunjuk atau hukum-hukum tertentu yang Allah Tentu berikan. saja ada petunjuk-petunjuk melalui para nabi atau wahyu-wahyu yang atau kehendak Allah yang disampaikan melalui para nabi pada orang-orang atau umat manusia bahwa akan datang. Lah ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian itu. Jadi program Allah itu rapi. Jadi dari sini kita harus melihat, jangan pernah menggunakan pengandaian kalau. Ini bukan kalau, tapi faktanya Allah itu rapi, tidak sembarangan di dalam program. Jadi Romo, kalau ini kan tadi kami diskusi berdua sebelum bertanya, dan ketika saudara kita menanyakan yang dari WhatsApp itu, tanya, tadi kami sempat berpikir dan berdiskusi. Apakah misalkan kita ambil contoh Henok, ketika Henok dikatakan dia bergaul dengan Allah, apakah itu menunjukkan bahwa sebenarnya di masa itu Allah itu sudah memberikan hukum kepada manusia, walaupun mungkin Alkitab tidak menulis secara rinci. Sebenarnya kalau hukum itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, pada waktu manusia lahir itu sudah ada hukum yang ditempelkan di dada atau di dalam tubuh manusia, namanya hukum dalam daging, Taurat dalam daging, sehingga meskipun belum diberikan isi Taurat ditulis, itu mereka sudah tahu bahwa mencuri dosa, berzina dosa, membunuh dosa, itu sudah ada di dalam diri manusia. Makanya dikatakan Taurat dalam daging. Berarti Henok itu adalah salah satu contoh Taurat, mengikuti hukum Taurat dalam daging itu sendiri. Betul. Berarti dia intinya berarti Henok itu ketaatan. Ketaatan. Berbeda Karena dengan Adam. seperti kalau kita berbicara tentang pewayangan antara Brotoseno sama Dewa Ruci itu. Oke. Nah itu kan Dewa Ruci itu merupakan suatu simbol batin yang mengarahkan Werkudara Brotoseno untuk berbuat suci. Nah, di dalam dada kita, naluri kita, itu kan selalu kalau kita berbuat dosa selalu dikatakan kamu jangan melakukan ini dosa, jangan berzina, itu selalu ada di dalam dada. Jadi kalau demikian, meskipun Taurat itu belum ditulis dalam bentuk tulisan, di dalam jantung dan dada manusia sudah ada ingatan-ingatan. Atau bisa nggak Romo dikatakan bahwa pergulatan itu pun sudah ada ketika pada masa Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hati nurani, sebenarnya pada waktu itu manusia itu masih keadaan murni. Tetapi dia juga bisa ada kehendak bebas kok. Sudah ada mestinya. Karena apa? Karena ketika dia dipengaruhi oleh iblis, dia memberikan keputusan bertimbang-timbang di dalam dadanya. Ada kesadaran. Ada kesadaran. Nah, dia ingat akhirnya memutuskan jalan pintas. Berarti dadanya itu sudah ada Taurat dalam daging. Tapi dia menolak untuk taat. Menolak untuk mengikuti kehendak Allah, tetapi melakukan kehendak iblis, memakan buah itu. Itu makanya di dalam buku yang sudah Romo tulis tentang hukum manusia dan hukum ilahi itu disebutkan di sana, Mas Sofi. Jadi sebenarnya inti daripada penciptaan manusia mulai dari Adam, kemudian setelah Adam jatuh dalam dosa, lalu manusia-manusia yang hidup setelah Adam, mulai dari Henok, kemudian kita dengar Nuh, ada Abraham, ada Musa, dan selanjutnya sampai Yesus, itu adalah berbicara tentang ketaatan kepada Allah. Dan itu didasarkan hati nurani yang ada. Itu tidak Taurat dalam daging. Makanya itu kalau kita lihat akhirnya kenapa di surat Paulus itu dia membandingkan antara Kristus dan Adam. Yang satu tidak taat, yang satu ketaatan. Jadi kalau kita melihat bisnis, kita harus melihat juga harus mengerti Taurat dalam daging, Taurat dalam bentuk tertulis dan lain sebagainya. Kita harus tahu di sini. Sehingga dengan demikian kita tidak kesasar dan jatuh pada kesesatan. Itulah makanya kenapa banyak walaupun orang yang bilang tentang orang itu seorang yang Kristen mengerti tentang Alkitab segala macam, itu pun juga ada orang-orang yang seperti itu yang menyatakan bahwa sebenarnya yang membuat dosa itu adalah Allah itu sendiri karena tidak mengerti tentang Taurat dalam daging itu, Romo. Iya,
Karena mereka tidak tahu, dia hanya melihat apa yang tertulis, tetapi tidak melihat apa yang tersirat di dalam tulisan. Makanya orang menafsir Alkitab, membaca Alkitab, saya tidak yakin dia mengerti. Kalau dia tidak kembali kepada ajaran para rasul dan memberikan petunjuk terhadap kita. Makanya tradisi lisan itu perlu. Untuk memberitahu kita, memberi informasi kita tentang bagaimana kita bersikap di dalam hidup ini. Termasuk menjelaskan bahwa memang manusia, bahwa Allah memang sudah tahu apa yang akan terjadi dan Sudah tahu bahwa manusia akan berdosa, tetapi ada orang bertanya gini, mengapa tidak dilarang? Ingat, Allah itu menghormati kehendak bebas manusia. Bukankah sebenarnya Allah itu sudah memperingatkan manusia untuk itu? Nah, makanya pada waktu itu kan diberikan pelihara ini dan lain sebagainya. Udah. Tetapi kamu untuk mencapai pada kesucian atau mencapai pada gambar melalui ujian ini, Ketaatan itu. ketaatan tadi. Berarti memang garis bawahnya adalah di ketaatan itu. Nah, ketaatan dia bisa taat atau tidak itu juga ada bisikan dari Taurat dalam daging atau hati nurani terdalam. Bisa nggak Romo dikatakan ketika Taurat dalam daging tidak taat, maka Taurat secara lahiriah pun juga tidak mungkin taat? Kita kembali kepada kehendak bebas, Mas. Itu kan kita kembalikan ke sana. Kita ada anggaran, ada aturan seperti Taurat. Kan kamu juga berhak untuk menolak. Nah, ketika ada bisikan-bisikan untuk hidup suci, hidup kudus, kamu tidak mau mendengarkan, Taurat dalam daging itu akan buta, akan mati. Sehingga dengan demikian kamu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya harus didengar ini, suara batin ini. Di samping kita membaca Alkitab. Kan gitu kan? Kita ada Alkitab, dulu kan nggak ada. Jadi hukum Taurat yang dalam tulisan seperti yang diberikan kepada bangsa Israel itu adalah penegasan kembali sebenarnya apa yang ada di dalam dada itu. Supaya orang tidak nafsir-nafsirkan semau-maunya sendiri begitu. Makanya kan di dalam ajaran gereja antara apa yang didogmakan dengan apa yang dilakukan dalam penyembahan itu tidak ada pertentangan, saling terkait. Dan ini pada waktu kamu menyembah berdasarkan ajaran yang benar, ini akan memantulkan perilaku yang benar. Karena ini saling keterikatan. Makanya kan kalbu itu perlu disucikan. Lah kalbu itu disucikan melalui penyembahan berdasarkan apa yang kita pelajari. Dan itu berarti dengan rentetan seperti itu, itulah alur bagaimana kita akan kembali seperti Adam pada sebelum jatuh dalam dosa. Iya, dan kembali pada pralapsarian. Kembali kepada ketaatan lagi. Jadi memang kita ini menjadi hidup tidak sekedar hidup, Mas. Tetapi kita harus betul-betul bisa mengemban mandat. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, kan diingatkan terus, be holy because God is holy. Kuduslah engkau karena Allah itu. Ini diingatkan kembali. Itu loh takdirmu gitu loh. Mau taat apa enggak? Ya, lah kalau kamu sudah tahu takdirmu, aku sudah memperingatkan kamu tetap dablek. Ya, sama artinya kita menggali kubur kita sendiri atau keterpisahan dari Allah. Berarti itu sama aja seperti kayak Adam ketika sudah diperingatkan jangan makan buah tetap bandel. Ya itu tadi menggali kubur kematian, keterpisahan, keterasingan. Jadi kalau dari pembahasan ini ya Romo ya, dapat kita mungkin bisa kita simpulkan begini. Jadi Allah itu tidak pernah membuat suatu takdir bagi manusia untuk manusia jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi yang ditakdirkan Allah bagi manusia itu adalah kesucian. Kudus tak tercacat di hadapan Allah. Ya. Nah, kesucian dan kekudusan itu hanya bisa tercapai ketika manusia itu taat kepada perintah Allah. Ya. Tetapi ketika manusia itu jatuh atau melanggar perintah Allah, bukan berarti manusia itu tamat. Tetapi Allah itu sudah membuat suatu antisipasi bahwa melalui Kristus yang menciptakan mereka, di dalam Kristus juga lah
kesembuhan mereka. Dan antisipasi itu dibuat Allah secara runtut berarti ya, secara step by step. Iya. Jadi saat antisipasi dibuat, nanti direalisasikan melalui nubuatan dan itu merupakan suatu peringatan. Dan Dan akhirnya mengkristal kehendak itu melalui menjadi seorang sosok, yaitu Yesus Kristus. Jadi dari mulai kejatuhan Adam sampai kepada kedatangan Kristus, dan setelah itu Iya. tanggung jawab manusia itu adalah taat kepada Allah. Walaupun mungkin di dalam konteks di zaman Adam sebelum Kristus datang, pewahyuan yang diberikan itu baru sedikit demi sedikit, tapi tetap saja dituntut untuk taat kepada pewahyuan tersebut. Dan satu lagi yang ya seperti yang Romo bilang, dan yang waktu saya nanya kan, kok waktunya kok terlalu jauh. Artinya bahwa ternyata apa yang dipikirkan Allah ya tidak bisa disamakan dengan yang kita pikirkan. Benar ya Romo ya? Betul. Jadi kita jangan mencoba untuk mempersamakan apa yang kita pikirkan dengan apa yang Allah pikirkan. Makanya satu hari bagi apa? Bagi Allah seperti 1000 tahun bagi manusia. Artinya bahwa kita jangan mencoba untuk mempersamakan persepsi Allah dengan persepsi kita. Tapi dari semua ini menunjukkan bahwa penetapan Allah bagi manusia itu adalah suatu penetapan yang sebenarnya indah, yang menunjuk kepada kemuliaan manusia. Walaupun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah sudah mempersiapkan jalan keselamatan yang menunjukkan bahwa manusia tidak membiarkan manusia terus ke situ, tetapi dikembalikan pada posisi sebelum jatuh dalam dosa, atau dikatakan oleh Nilus pra-lapsa. Dan menariknya adalah bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, itu tidak benar-benar jatuh sama sekali, berbeda, hanya burak. Makanya kata-kata total depravity yang dicetuskan oleh Calvin ditolak oleh gereja. Buktinya apa? Buktinya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia masih punya kesadaran untuk mencari Allah. Itulah yang Taurat dalam hati itu. Iya. Oke. Makanya manusia masih mempunyai kasih. Manusia masih peduli. Berarti manusia itu tidak pernah lebur jadi gambar. Tetap gambar, hanya gambar yang sudah suram. Lah kedatangan Sang Sabda ini adalah untuk menjernihkan gambar yang sudah suram. berarti kejatuhan manusia itu tidak pernah menghilangkan sifat-sifat kemuliaan daripada Allah yang terpancar di dalam diri manusia. Betul, ya benar. Tapi sifat-sifat kebaikan yang terpancar di dalam manusia itu adalah sifat-sifat yang telah terkorupsi oleh dosa, dan perbuatan itu tidak akan pernah dapat membuat manusia menyelamatkan dirinya sendiri, melepaskan manusia itu dari perbudakan dosa. Dan jadi tuntutan daripada, makanya ketika kita berbicara gambar dan rupa, kita berbicara tentang potensi. Ketika kita bicara mengenai rupa dan gambar, kita bicara mengenai kualitas. Nah, orang ini dapat mencapai apa yang dinamakan dengan rupa, kualitas hidupnya harus betul-betul bagus. Ya suci, ya murni, ya taat, ya kasih seperti itu. Jadi tanpa kualitas hidup, jangan pernah katakan bahwa kita akan mengambil kodrat ilahi atau mengambil bagian di dalam kemuliaan Allah, atau mencapai rupa, tetapi neraka yang menjadi bagian kita. Jadi kerusakan gambar manusia itu apa bisa digambarkan, diumpamakan begini, Romo. Jadi seperti kita punya printer. Printer itu kan bisa mencetak huruf, bisa mencetak gambar. Betul, ya. Nah, kalau printer itu dalam keadaan baik, dia akan mencetak gambar atau huruf sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh si juru ketik itu. Iya, betul. Tetapi ketika ada hang atau trouble di dalam printer itu, dia bukan tidak dapat mencetak gambar, tapi gambarnya burak. Jadi gambarnya kacau. Lalu menterang gitu loh. Kadang bisa hilang, ada yang nggak muncul. Jadi kerusakan gambar manusia itu bukan manusia nggak bisa memancarkan sifat Allah, tetapi sifat itu bisa bias. Ya, memang seperti itu. Nah itu bisa nggak dikatakan begini Romo, kalau artinya untuk keselamatan itu sendiri, bahwa manusia itu, bahwa khususnya kita sebagai seorang Kristen itu harusnya bersyukur, di mana ketika ada orang-orang mungkin di luar Kristen
berusaha sekuat tenaga ingin mengembalikan kemurnian manusia itu sendiri atau menjadi manusia yang sesuai dengan yang sesuai gambar dan rupa Allah, tetapi dia harus berjuang mati-matian, sedangkan kita dibantu malah seperti itu. Karena untuk mencapai pada kesucian itu landasannya harus benar. Kristus. Bagaimana mereka bisa mencapai di situ, sementara dia sendiri sudah rusak, ya kan? Ya tidaklah. Tidak akan bisa dicapai oleh seseorang dalam kondisi rusak. Nah, untuk bisa mencapai kesucian harus fondasinya adalah suci, yaitu melalui ya kita diciptakan siapa? Sang Firman. Jadi Romo, di luar Kristus Nggak bisa. kesalehan manusia itu tidak akan pernah membuat manusia menyatu dengan Allah. Jadi untuk bisa ke sana memang harus menyatu pada landasan yang benar. Siapa? Sang Sabda yang melaluinya jagat dan manusia diciptakan. Makanya Sang Sabda dikatakan sebagai pola dasar manusia untuk menjadi serupa dengan dia. Ya kalau kayak gitu enaknya kan gini, Andre. Kamu jadi Kristen yang benar ya, Kristen yang benar loh. Artinya kamu tahu jalannya untuk selamat, sedangkan kamu di luar Kristen, ya Di luar Kristus mungkin berarti spekulasi. masih spekulasi berarti, Romo. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian berarti, Romo, ya, dalam keselamatan itu sendiri. Iya, karena keselamatan itu adalah penyatuan. Jadi keselamatan penyatuan berarti di sini di dalam gereja, makanya ada sakramen itu ini adalah wujud sarana yang Allah berikan untuk kita bisa masuk di dalam jalan yang sudah ditentukan, yaitu mencapai. Oke. Untuk sakramen mungkin bisa kita bahas lain waktu. Iya, untuk apa, bagaimana bahwa nanti kita menyatu dengan Allah itu sendiri. Karena ini sudah tengah malam. Iya juga, betul. Oke, terima kasih anak-anak rohani itu semua. Oke, terima kasih banyak, Romo. Terima kasih. Acuan supaya kita tidak bingung bagaimana Allah dikatakan sebagai pencipta dalam kesucian, kok sementara ada yang berdosa. Apakah ada something wrong? Enggak. Allah tetap pada program yang sama, menyatu atau jatuh atau tidaknya manusia, Allah tetap satu programnya, yaitu manusia harus mencapai rupa. Baik, Romo. Makasih banyak, Romo, atas keterangannya. Ya, baik, terima Terima kasih. kasih kembali. Tuhan memberkati semuanya. Amin.